Baik, perkenalkan nama saya Kadek Rizky Franska Putra dari kelas E4306. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman 1 genetik algoritma mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, ini adalah anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Isma Rapuandi, dan Rafli Ramadan. Yang pertama adalah problem atau permasalahan. Problem atau permasalahan yang diberikan adalah menentukan nilai maksimum dari fungsi fitness di atas ini dengan menggunakan algoritma genetika atau genetik algoritma. Yang kedua, strategi penyelesaian. Pada program yang kita buat untuk kasus ini, kami menggunakan desain kromosom yang terdiri dari 14 gen dan populasi yang berjumlah 200 kromosom. Satu populasi berjumlah 200 kromosom. Alasan kami memilih jumlah populasi yang banyak karena semakin banyak populasi maka akan semakin cepat pula menemui nilai maksimumnya. Dikarenakan dengan jumlah populasi yang besar akan lebih cepat untuk mencapai nilai maksimal dengan meregenerasikan populasinya. Nah, ini adalah contoh kode dari desain kromosom tadi. Yang pertama ada generate kromosom untuk membuat kromosom. Di dalam kromosom ini terdapat nilai 1 dan 0. Yang kedua ada fungsi generate population. Nah, jadi kromosom yang sudah dibuat dikumpulkan dalam satu array pada array population. Yang selanjutnya ada metode pendekodean. Untuk metode pendekodeannya dari program yang kami buat, kami menggunakan metode representasi biner, di mana gen-gen di dalam kromosomnya berbentuk biner yang nantinya akan diubah menjadi desimal pada dekode yang kami buat. Nah, ini adalah contoh fungsi untuk merubah biner-biner di dalam kromosom kami menjadi sebuah nilai X dan Y, di mana RB adalah batas bawah dan RA adalah batas atas. Nah, ini adalah contoh kode program dari pendekodean tadi. Nah, ini ada dekode krom untuk mendekode kromosom tersebut. Nah, jadi tadi fungsi yang tadi itu diimplementasikan ke dalam Python menjadi seperti ini, di mana batas bawah dan batas atas X dan Y itu berbeda. Selanjutnya ada fungsi generate fitness untuk mengubah hasil dekode kromosom tadi menjadi nilai fitness dengan mengimplementasikan fungsi fitness yang sudah ada di awal tadi. Selanjutnya ada pemilihan orang tua. Pemilihan orang tua dalam algoritma genetika yang kami buat menggunakan metode Tournament selection. Kami memilih kromosom sebanyak 1/4 dari jumlah kromosom di populasi secara acak. Lalu kromosom-kromosom yang terpilih akan masuk ke dalam turnamen. Nah, kromosom yang memiliki nilai fitness terbesar akan memenangkan turnamen dan menjadi orang tua nantinya. Nah, ini adalah contoh kode program dari pemilihan orang tua menggunakan metode turnamen. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel parent kandidat dan menampung 1/4 kandidat dari banyak kromosom di dalam populasi. Dan nantinya kromosom yang memiliki nilai fitness terbesar akan memenangkan turnamen dan menjadi parent. Selanjutnya ada fungsi crossover dan mutasi. Pemilihan teknik operasi untuk crossover kami menggunakan metode multipoint crossover. Alasan kami memilih multipoint crossover karena dapat melakukan lebih banyak pertukaran nilai antar kromosom. Dan untuk teknik mutasi operasi genetik kami menggunakan metode mutasi untuk representasi biner. Nah, di representasi biner hanya ada satu metode, yaitu menukar nilai 0 menjadi 1 dan menukar nilai 1 menjadi 0. Berdasarkan probabilitas tertentu yang sudah ditentukan nantinya. Nah, ini ada fungsi crossover dan mutation untuk mengimplementasikan crossover dan mutasi tadi. Nah, di sini fungsi crossover, kromosom akan di crossover jika probabilitas crossover lebih besar dari nilai random yang ditentukan oleh fungsi random.random ini. Lalu ditentukan titik 1 secara acak dan titik 2 secara acak. Setelah itu akan di crossover menggunakan teknik slicing pada Python. Nah, nantinya akan didapat parent 1 dan parent 2.
Selanjutnya ada mutasi atau fungsi mutation. Nah, di sini kita mutasi jika probabilitas mutasi atau PM lebih besar daripada nilai random.random. Nah, mutasinya adalah menukar nilai 0 menjadi 1 dan nilai 1 menjadi 0. Probabilitas operasi genetik, probabilitas crossover atau PC yang tadi sudah dijelaskan digunakan di sini adalah sebesar 0,7. Sedangkan untuk probabilitas mutation atau PM yang sudah saya jelaskan tadi, kami menggunakan sebesar 0,2. Alasan kami menggunakan 0,2 karena menurut hasil observasi kami, semakin kecil nilai PM atau probabilitas mutation, maka akan semakin cepat dalam mencapai nilai fitness maksimal. Nah, ini adalah contoh variabelnya, 0,7 dan 0,2. Metode pergantian regenerasi. Dalam program kami menggunakan metode generational model. Cara kerja dari generational model adalah suatu populasi berukuran N kromosom pada suatu generasi diganti dengan M kromosom baru pada generasi berikutnya. Alasan kami memilih metode ini adalah untuk menjaga kromosom terbaik dengan nilai fitness terbesar dan mempercepat pencarian nilai maksimum nantinya. Hal ini kami menggunakan fungsi elitisme. Nah, ini ada fungsi regeneration dan elitisme. Di sini kita memilih parent 1 berdasarkan turnamen tadi, fungsi turnamen tadi, dan parent 2 berdasarkan fungsi turnamen tadi. Nah, di sini kita akan terus looping semasih len new population kurang dari populen. Populennya adalah 200 kami set di sini. Populasi len atau banyak panjang populasi. Nah, ini cell 1 cell 2 adalah hasil crossover dari parent 1 dan parent 2. Lalu cell 1 dan cell 2-nya di mutation dan cell 1 cell 2 dimasukkan ke dalam new population. Sedangkan elitisme adalah sebuah fungsi untuk menyimpan kromosom dengan nilai fitness terbesar. Jadi kromosom di generasi sebelumnya akan tetap terbawa jika memiliki nilai fitness yang besar dan maksimal. Jadi kita hanya mengambil satu kromosom terbaik pada generasi sebelumnya yang akan dimasukkan ke dalam generasi selanjutnya. Kriteria penghentian evolusi. Dalam observasi kami sudah mencoba berbagai kemungkinan dengan mengubah nilai dari PM, PC, dan panjang kromosom, banyak populasi dan jumlah generasi. Dari observasi tersebut, kami mendapatkan nilai fitness maksimum yaitu 2,48, 172, 109, 640, 137, dan 96. Jadi dengan hasil tersebut, kami menentukan bahwa kriteria penghentian evolusi terjadi jika salah satu nilai fitness kromosom telah mencapai nilai fitness maksimum yang sudah kami dapatkan tadi. Nah, ini jadi ketika nilai fitness suatu kromosom masih kurang dari 2,48, 172, 109, 640, 137, 96, maka akan terus dilakukan regenerasi dengan fungsi regeneration ini. Oke. Selanjutnya ada output program. Di sini kami mengorbitkan kromosom dari generasi 1, generasi 2, dan generasi seterusnya sampai didapatkan nilai fitness yang maksimum tadi. Dan di sini juga kami mengoutputkan pada generasi keberapa nilai fitness maksimum itu ditemukan. Selain itu, kami juga mengoutputkan kromosom terbaik, nilai X dan Y dari kromosom terbaik, yaitu X sama dengan 0,86 sekian dan Y sama dengan 1,0, dan juga fitness kromosom terbaik. Yang ketiga ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kami membuat desain kromosom yang memiliki panjang 14 dan untuk metode pendekodoannya menggunakan representasi biner. Populasi yang kami buat terdiri dari 200 kromosom. Untuk pemilihan orang tua, kami memilih metode turnamen selection dengan memasukkan seperempat dari jumlah populasi ke dalam turnamen. Untuk operasi genetik crossover, kami menggunakan teknik multipoint crossover, dan untuk metode mutasi menggunakan representasi biner. Untuk PC, kami mengisinya dengan nilai 0,7, dan untuk PM, kami mengisinya dengan nilai 0,2 yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pergantian generasi, kami menggunakan metode generational model. Dan untuk kriteria penghentian dapat dicapai ketika nilai fitness salah satu kromosom yang ada di dalam populasi di generasi tersebut mencapai nilai 2,48 tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.